Kamu tidak berjalan sendirian. Tuhan meneguhkanmu. Riam Makikit, Sangkai, Tabera, Penambahan, dan Panakeru adalah 5 riam mematikan yang ada di jalur Sungai Katingan. Setidaknya seorang hamba Tuhan, seorang pendeta pernah menjadi korban. Ia tenggelam dan sesudah 3 hari pencaharian baru ditemukan jauh dari tempat kejadian. Inilah jalur yang dilalui oleh para misionaris perintis dan merupakan jalur utama yang harus kami lalui apabila kami harus mengadakan pelayanan ke stasi-stasi pedalaman. Ketika pertama kali menginjakan kaki di paroki Santo Yosef Freina de Metz, Telok Katingan, cerita tentang 5 riam ini menjadi sangat menakutkan dalam hati saya. Maka setiap kali ketika hendak mengadakan perjalanan turne atau kunjungan pelayanan, malam harinya pasti susah tidur. Saya baru bisa tertidur ketika saya berdoa begini: Tuhan, sertailah perjalanan kami 3 minggu ke depan. Semoga setelah 3 minggu ini kami bisa kembali dengan selamat. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan memang tidak pernah mengingkari janjinya untuk menyertai, melindungi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan para muridnya yang diutus mewartakan Injil. Setidaknya ini pengalaman iman saya selama ini, sekarang menuju 9 tahun berada di paroki Santo Yosef Freina de Metz, Telok Katingan, Kalimantan Tengah. Saudara-saudariku terkasih, hari ini sabda Tuhan memberikan peneguhan dan motivasi bagi kita, para pengikut Kristus, untuk percaya bahwa kita tidak berjalan sendirian. Setelah Yesus bangkit dari kubur, ia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan mengutus mereka untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Tidak peduli negara-negara yang sedang berperang itu adalah tujuannya. Tidak peduli negara-negara miskin dan menderita itu adalah tujuannya. Tidak peduli tempat yang kita tuju itu medannya berat, misi harus tetap berjalan, dan satu-satunya jaminan kita adalah Tuhan tetap meneguhkan seluruh karya pewartaan kita. Kita tidak berjalan sendirian. Kuncinya adalah percaya bahwa Tuhan turut serta dalam seluruh karya baik bagi keselamatan umat manusia. Bagi orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak tanggung-tanggung membebaskan dia dari ular beracun. Bahkan meminum racun pun tidak akan ada kecelakaan. Juga Tuhan menyediakan kuasa bagi orang yang percaya untuk bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Dan jika ia meletakkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Tentunya bukan karena kuasa-kuasa tersebut kita mau mewartakan kabar gembira, tetapi karena
kabar gembira Allah harus tetap berjalan dan tidak putus di tangan kita. Saudara-saudariku terkasih, dunia tempat kita tuju dalam pewartaan Injil tentunya banyak macam tantangan dan kemudahannya. Terhadap tantangan-tantangan itu, Petrus dalam suratnya meminta kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama. Artinya, menerima tugas dan tanggung jawab sebagai utusan Tuhan dengan segala kerendahan hati, karena Allah menentang orang-orang yang congkak. Orang yang mampu merendahkan diri di hadapan Tuhan, kepadanya Tuhan akan meninggikan dia pada waktunya. Petrus menggambarkan konteks misi kita sebagai tempat ronda iblis. Oleh karena itu ia menasihati kita semua untuk menyerahkan segala kekhawatiran itu kepada Tuhan, karena dialah yang akan memelihara kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah, sebab lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saudara-saudariku terkasih, kita tidak berjalan sendirian dalam tugas dan perutusan kita sebagai pengikut Kristus. Iya, kita semua orang-orang terbaptis mengemban misi yang sama ini. Setidaknya dalam hidup berkeluarga, dunia tempat kita bermisi mungkin adalah keluarga rumah tangga kita masing-masing. Semua pasti ada tantangannya. Serahkanlah semua kekhawatiranmu itu kepada Allah, sumber kasih karunia yang akan tetap meneguhkan dan menguatkan kita. Kita tidak berjalan sendiri. Tuhan meneguhkan kita. Tuhan memberkati kita semua.